Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua bersama gua Fahmi Ratfiari, dan di sebelah gua nih ada Ladies Bikers nih. Mira Rebels. Mira Rebels. Subscribe juga Mira Rebelsnya. Nah, kan ada Mira Rebels. Nah, gimana nih? Udah kenal dari Teteh dari kapan Teh? 2008 ya? 2008. 2008an. 2008. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. 3 tahun ini kemana? 3 tahun ini di jalanan. Kenapa? Kasian amat ya. Kenapa tidak di jalanan? Lagi senang explore aja. Lagi menikmati indahnya Indonesia. Oh gitu. Dari mana-mana nih? Jakarta. Baru-baru ini sih dari Sabang. Dari Sabang. Titik nol berarti. Titik nol KM Indonesia yang Sabang itu ada di Banda Aceh atau Pulau W. Begitu. 2 kali dong ke sana. Kok lu tahu? Kan kita berteman di Facebook. Iya, kita kan benar-benar. berteman di Facebook. Ya. Selalu live di Facebook ya. 2 kali, yang itu pertama di tahun 2019 bulan Oktober. Nah, tuh pertama, kedua baru kemarin. Udah sampai Sulawesi juga. Sulawesi udah 3 kali. Sampai di ujung K gitu. Udah. Jadi dari ujung K-nya itu di ujung aspalnya Bitung, ya, ujung aspal Bitung, terus di Kendari, terus di Bira. Itu di Bulukumba. Oh, Bulukumba. Gitu. Udah. Ini bajunya Bulukumba ya? Iya, ketutupan. Bulukumba. Kita lagi pakai hitam-hitam dulu nih. Jadi lebih enak kelihatan singset. Singset. Masih ngeband Teh? Ngeband lagi vakum. Gitu ya, kita ini anak band sebenarnya. Teman-teman band, gue mau kumpulin satu-satu buat mau ceritain horor sebenarnya. Orang tapi nanyanya duluan apa kegiatannya, itu dia. Iya. Ya. Teh Mira ini seorang Ladies Bikers dari 3 tahun yang lalu ya? Apa tuh? 3 tahun mulai udah mulai menggelut gitu ya. Sebenarnya sih dari dulu, dan karena memang gue demennya riding ya. Riding dari zamannya kerja tuh lebih sukanya pakai motor. Gitu. Kalau pakai mobil mabok ya? Jangan buka kartu, apa sih? Lu jangan buka kartu. Iya. Oke. Buka kartu. Ntar gua Tapi kalau mabok, kalau nyetir sendiri enggak. Oh iya. Kalau dibonceng ya. Iya. Buka kartu juga deh, nggak apa-apa. Paksa. Teh, selama Teteh perjalanan dari Jakarta ke Sulawesi, Jakarta Aceh, itu ada nggak pengalaman horornya Teteh? Karena ini di malam Jumat. Aduh, Lagi sebenarnya pada nonton nih. Sebenarnya sih iya. Lu lihat sendiri tadi kita ini. Ini mau yang di mana nih? Sebenarnya sih banyak ya. Mungkin berapa minggu itu nggak akan selesai kalau cerita-cerita kayak gitu. Mau yang mana nih? Sumatera apa di Jawa? Di Pulau Jawa dulu deh. Pulau Jawa itu masih ada ya. Yang tadi baru gue dapet lagi, bukan dapet ya, karena gue tuh orangnya pelupa. Gue pelupa. Nah kalau di mana di Jawa itu gue ambilnya di Situbondo ya. Nah Situbondo waktu itu kita mau riding ke Sape, kebetulan gitu ngajak kakak Tiara ya, orang Bandung, kakakku tuh. Nah itu riding dari Bandung sampai ke Jawa Timur. Nah kebetulan pas di Jawa Timur itu kita itu rest di Pasuruan mau riding ke arah Banyuwangi untuk nyebrang besoknya ke Bali. Nah kebetulan pas pergi itu kita agak malam ya, riding dari Pasuruan itu agak malam. Kenapa nggak mampir di mana? Kota kelahiran gue? Emang lu ada di sana? Oh iya. Mabok. Mabok Teh. Nah, pas gitu nih riding itu sekitar jam 8
jam 8 sampai jam 9 gitu, kita udah turun jam 9. Kalau nggak salah jam 9 itu, jam 9 riding. Kita langsung dari Pasuruan riding ke Banyuwangi. Kebetulan memang mampir dulu tuh ke Probolinggo. Kan Pasuruan baru Probolinggo kan. Iya, betul. Nah, dari Probolinggo kita mampir dulu bentar. Habis mampir dari Probolinggo sekitar itu jam 11 kita baru berangkat. 11 malam. Nah, ini ceritanya kan kakakku nih ya, kakak Tiara ya, ini kan dibonceng ya. Aku bilang gini sama teman dari Bali, ya, aku bilang, Ram, bonceng kakakku ya, aku nggak kuat nih, suara kita kan nanjak gitu kan. Kalau Situbondo kan tahu sendiri kan jalannya nanjak gitu kan, nah hutan gelap. Aduh, ada yang lihat. Ini. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, lagi nonton ya. Iya, terus dibonceng sama temennya dari Bali, si Pram, gas lah gitu, ya kan. Gas, udah tuh terus gas gitu kan. Pas di perjalanan mungkin kakakku juga lelah ya. Karena memang kita perjalanan terus itu, restnya cuma di Surabaya, tidur, terus kita gas lagi. Nah, kebetulan masuk ke habis dari Probolinggo ya kan, itu masuk daerah Situbondo. Iya. Ceritanya di Situbondo itu bonceng ya kan udah diwanti-wanti, jangan bengong, ya kan. Pasti. Pokoknya jangan bengong lah, karena kita lewatnya udah masuk malam ini, itu sekitar jam 1 malam lah, atau jam setengah 2, jam 2-an lah, masuk di Situbondo. Oke. Nah, masuk Situbondo, kita lihat memang itu udah banyak ya, banyak yang kalau sepintas mungkin kalau ada orang yang bisa melihat dengan indra keenam, wah ngeri juga. Dan aku mah memang melihat sepintas dan juga bisa merasakan, bukan merasakan, kita sebelumnya aja kita udah merasakan sebelum masuk Situbondo itu. Ini cerita dari kakak ya, dari kakak Tiara juga ya, kita lihat kan, kak, ya dek ngantuk, kak istighfar, ya kak istighfar, kan pakai pektok gitu. Kak udah pegang kencang gitu kan, ya gitu, suaranya udah beda itu. Udah tuh, aku juga diam kan, nggak berani kan manggil lagi. Udah kita lihat tuh udah agak oleng. Waduh kak, udah itu aku nggak berani manggil juga. Udah pas seperti itu, udah aku diam, cuma ngikutin aja dari belakang ya kan. Di belakang juga kita ada teman lagi kan, 1 orang untuk mantau. Yang di depan kebetulan itu jadi RC, pokoknya aku di nomor 2 lah, jadi kakak tuh di depan aku. Nah, aku nomor 3, ke depannya Robert, Pram, aku, Om Ebi, namanya Om Ebi ada tuh. Mas itu udah diam, aku diem tuh. Woi udah banyak dan tahu kan tempatnya Situbondo? Iya tahu. Udah banyak cerita ya. Iya. Udah banyak cerita. Kita gas terus dengan kegelapan itu. Wah, banyak ya. Aku yang auranya aku bisa lihat itu ya. Cara rasakan itu. Wah. Udah. Itu aku lihat, wih. Kakakku tuh kayak dipuntutin. Kayaknya itu antara jam 2 sampai antara jam 2 jam 3-an tuh ya. Iya. Ya, soalnya kan kita kan pengennya dari nyebrang ke Bali itu di kapal ferinya pengennya ngeliatnya sunrise. Iya. Gitu karena emang begitu. Emang mengejar seperti itu. Ngejar segitu. Nah, udah tuh. Lewat deh tuh ya, sekitar jam 2 tuh jalan. Wih. Itu badak yang ngumpul, ngikutin tuh. Ngikutin di belakang kakakku. Tetap bisa ngeliat. Bukan bisa melihat, orang udah kelihatan. Gitu. Tapi dia berbentuk ini ya. Kayak terbang, lu ikut terus gitu seperti itu. Dan ya kan, benar tah, kita udah masuk ke Situbondo, kita masuk lagi ke Banyuwangi, perbatasan gitu ya, baru tuh yang pas tempat makan, hampir jatuh kakakku. Dia bilang, Dek, langsung kita bawa masuk, kasih minuman segar.
kasih minuman hangat gitu. Baru, dek lihat kan dek, iya kak, udah kak jangan ini, temenin, hampir kemasukan lagi, gitu. Karena kakakku memang ada bisa melihat ya, dan juga dia bisa dimasukin dah, gitu. Bolong. Iya, Iya. gitu. Sering kemasukan jadinya bolong. Nah itu dia. Pokoknya pergi sama dia juga tuh. Udah kita istirahat langsung, ya kan. Kebetulan kita nggak bisa nyebrang karena memang kakak tuh udah lelah banget. Lelah karena besok kita baru nyebrang ke Bali. Bali kalau kakak ikut sama aku mah aman-aman saja. Pergi dari Bali kita ke Lombok. Kita langsung ke Sape. Itu memang dari Sape nginep kan, balik kita malam juga tuh, ya kan. Balik malam biasa aja, ya kan. Nah, biasa aja. Kita langsung gas lagi pagi. Nah, istirahat. Kakakku tepar situ, tepar. Baru panggil tukang urut nih dan kitanya dan di daerah Lombok, ya kan. Nah, di daerah Lombok itu kan villa ya. Villanya memang luas ya, bagus juga sih. Di Mataram apa di mana? Di Lomboknya, bukan di Mataram, di Lombok. Lomboknya itu masuk. Entah dari apa aku juga lupa. Emang itu agak terpencil dan itu rumahnya jauh. Jadi villa jauh rumah warga. Nah di situ tuh juga tuh manggillah tukang urut ceritanya nih. Emang kakakku emang bener-bener capek gitu ya. Baru deh tuh panggil tukang urut. Baru pegang tuh pingsan. Nggak sadar. Masukkan lagi dan lagi. Itu kemasukan di Lombok. Padahal yang di Situbondo lewat. Masukkanlah di Lombok. Mungkin karena lelah dia. Iya. Kalau orang lelah kan gampang dan. Makanya iya. Benar. Itu gampang banget. Nah dari situ udah tuh, nggak apa-apa kata gitu. Lelah. Entah yang dimasukin itu aku nggak tahu itu apa. Memang mungkinnya sih itu apa ya, teman dia. Iya. Untuk melindungi dia gitu ya. Jadi memang ibaratnya baik lah yang masuk itu baik, nggak ini, nggak iseng. Ya itu benar-benar nggak sadar kalau dia itu habis diurut langsung cuma udah diemin aja tidur. Apa dia kalau gitu tidur tuh kok ada suara-suara kayak gitu kan. Udah nggak lama sekitar 45 menit kita diemin, kita liatin dulu. Udah banyak kan nama itu kan susah memang. Iya. Baru kasih minum ya kan. Kasih minum. Kok ada di sini? Kata siapa? Kata kakak. Emang kakak habis ngapain? Kan kakak habis diurut. Kakak tidur. Ingat banget tuh. Kakak tidur. Enggak, kakak habis diurut juga. Tidur deh, kata gitu. Iya deh, terserah. Kita giniin aja ya. Terserah. Jadi memang kalau di situ di tempat villa itu memang ada itu wanita ya, memang wanita cantik di situ di villa itu. Mungkin bisa merasakannya dan kan tuh ada kolam renang. Nah di pojok itu kan ada tempat kayak buat lesehan gitu ya. Iya. Buat lesehan. Kenapa Teteh? Nah, itu dia. Teteh ngomong pelan kenapa? Santai aja. Serem itu. Terus? Atau orang biasa, apaan yang biasa? Orang itu tempatnya serem, udah tahu sendiri seberangnya itu hutan. Ya kan? Nah, pas di tempat dari kolam renang, ada tempat lesehan, nah di situ lah. Kita lihat di situ. Dengan tubuh yang bagus dan tinggi wanita. Gitu. Terus itu makanya lu mau ngibrit gua. Gua kan takut yang kayak gitu pas lagi keluar kayak gitu. Lihat kolam renang, tak ngibrit lah. Masuk lagi ke dalam. Tadi pengen numpang santai jadi masuk lagi. Oh, baru tuh tukang lihat ya ini mah temannya. Katanya nggak apa-apa ya. Bener.
emang kenyataan emang itu ada temennya kakak, jadi baik yang nggak iseng. Ya selama ngikut ya kakak itu, aku pergi sama dia tuh baik-baik aja gitu, alhamdulillah sampai sekarang pun. Kakakku tuh bawa ngajak dia enak dah, ngajak kakakku ceritanya banyak kalau pergi sama dia gitu. Itu di situ udah. Itu di daerah Jawa Timur teh. Pernah di Jawa Tengah nggak? Kalau di Jawa Tengah itu masih Alas Roban dan Iya. gua reading sendiri itu. Dari Jakarta. Jakarta mau ke Semarang. Oh, Semarang. Nah, dari Jakarta mau ke Semarang. Berangkat jam 3 sore. Dalam keadaan lelah juga, ngantuk. Rest lah, mau maghrib itu di Pemanukan. Pemanukan? Iya, aku rest bentar. Numpang ngopi dan. Di mana? Pemanukan. Pemanukan tuh di mana? Pemanukan Jawa Barat. Oh iya, Jawa Barat. Jawa Barat dan. Iya, lupa. Yang ATPS playover tuh dari Subang baru Pemanukan tah. Ya karena itu. Numpang ngopinya lama dan 3 jam. Iya. Kemalaman gue. Berangkat jam 9 malam. Iya. Jam 9 malam gue jalan. Itu dari Pemanukan ke Indramayu sejam, Cirebon masuk di Tegal. Tegal hujan deras, sekitar itu jam 11:30. Tegal reading lagi sampai ke Batang. Dalam keadaan masih hujan tuh. Jalan, masuk ke Batang, masuklah ke daerah Asroban. Itu kan Asroban kan muaranya kan ke Semarang ya. Napas dulu deh. Boleh, kita minum. Kita minum dulu. Napas dulu. Kita minum dulu. Enak. Masuk ke Alas Roban. Itu sekitar jam 1. Jam 1 di Alas Roban. Nggak tahu malam itu nggak ada mobil, bukan nggak ada ya, jarang. Kehitung 1, 2, 3. Kita lihat motor kegayaan yang lewat ya. Nah udah tuh lewatin jembatan, ada jembatan yang panjang gitu kan, ya, turunan. Berarti teteh yang lewatin yang jalur bawah ya? Iya, jalur bawah, lewatin turunan, udah tuh jembatan panjang. Kan bisa ada lubang situ kan, kalau tiap ada jembatan pasti ada lubang. Nggak sengaja punya lampu tembak, karena memang malam banget, tanya lampu tembak yang standar ya, tembak standar, tanpa sengaja, ada tuh dan lewat dan. Apa tuh? Entah, pokoknya sosok yang gede banget itu. Kawan habis gua tembak, langsung matikan aja. Nyebutlah sampai situ. Nyebut sampai situ, ya kan? Udah tuh, baik. Gua bacaan, tak turunin spion kanan kiri biar nggak kelihatan. Karena soalnya gua ngeliat jelas gitu, bener-bener. Takutnya di belakang. Itu dia. Itu dia. Soalnya itu Bang Nopan juga pernah temennya diboncengin begitu. Iya kan? Di mana situ? Dari Jakarta. Pas habis itu masuk, udah spion diturunin ya kan. Kalau yang ke kanan ada tuh kan, dia persimpangan begini kan, ya kan. Aku kan ambil kiri, emang tidak boleh ya kan. Yeah. Ke kanan tak lurus, mau tak babas lurus, mau ngegas, kayak dia narik, padahal itu turunan. Lo ya, motor, nggak bisa. Wih, sendirian dan, untung kayak gue lihat di depan tuh ada truk, tak ngejar truk nggak bisa dan itu turunan dan kayak motor ditarik begitu. Buka handphone dong, karena handphone kebetulan ada di bracket dan pakai plastik gitu. Kita buka, ya kan, buka,
telepon teman Semarang. Wih, video call. Buram, nggak kelihatan, iya. Apa HP gue pakai plastik ya kan, nggak kelihatan, tapi lumayan kelihatan. Motor gue ngapa ini ya, gitu. Ngapa lu gitu? Motor gue kok kayak nggak bisa narik, padahal ini turunan. Ya, kayak sesuatu gitu ya, turunan. Lu bisa lewatin, lu di mana ini? Lu lihat Sherlock Live gue. Oh, lu tadi bisa lewatin jembatan. Iya. Ada apa? Nggak sengaja, gue bilang gitu doang. Ya udah, baca istighfar terus, katanya gitu. Baca-baca bisa lu baca, ya udah. Lu temenin gue aja, gue jangan dimatiin. Gue kebiasaan begitu. Jangan dimatiin tuh. Terus baca dan terus ya. Ngegas tetap. Pelan, tapi pelan, nggak bisa ngejar namanya truk di depan tuh nggak bisa. Biasanya kan si Rebel kan bisa narik kencangnya. Pas gitu udah ngelewatin turunan, ya kan, turunan. Terus kita keluarkan tuh arah mau ke Kendal. Ada apa namanya logonya Batang, selamat jalan dari kota Batang, udah tuh. Baru sampai situ enak dan lega gua masuk Kendal. Iya kan, Mas Sorban tahu sendiri teh. Sermem pun. Udah tuh. Tak ngacir dan udah nggak berat dan. Tak ngacir sampai lubang gua hajar. Itu lubang gua hajar. Bodoh amat, gua ngejar mobil, cari mobil. Karena sendirian. Udah sendirian ya kan. Yang mobil pada jarang, nggak ada. Baru gua kejar ke depan, baru ada kontainer, tapi itu nggak terlalu banyak. Bener-bener baru kali itu gua nemuin jalan Pantura itu sepi, mobil jarang. Motor pun kayaknya gua doang. Motor nggak ada. Motor paling warga-warga setempat beli apa gitu kan. Udah tuh, ngebutnya, udah video call pun dimatiin, udah langsung ke Semarang. Tak terabas itu dalam waktu 45 menit kan. Kendal ke Semarang 45 menit. Saking itu udah malam. Nyampe lah tuh. Nyampe lah di Semarang, di rumah teman ya. Udah gue anggap kayak keluarga sendiri. Mamanya juga nungguin, nggak taunya. Pas mamanya nungguin teh masuk. Hujan tak? Iya hujan. Kaki masih gemeter. Apa? Kaki kok gemeteran? Mau buru-buru cuci muka. Disediain tuh minuman hangat sama mama ya kan. Minum dulu sebelum masuk. Minum tetep ada tuh. Terus cuci muka, cuci kaki ya kan, baru cium tangan orang tua udah. Tak tanya, Mama habis ngapain? Habis yasinan. Oh, habis yasinan. Oh, tiap hari baca yasinan. Nah, ini kan malam Jumat. Gue bengong dan ini malam Jumat mah. Tadi berarti ya Allah kagak tahu ngira ini malam Jumat. Itu malam Jumat, pantesan dan sepi dan baru tahu itu gue malam Jumat, jalan hari Kamis nggak taunya. Ya, dan sekarang pun hari malam Jumat. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Nih sebenarnya cerita ini nggak pernah gue cerita kemana-mana. Ya cuma kita kalau riding itu telan sendiri aja gitu. Ini baru ketemu lo aja bisa cerita begini. Baru malam. Jadi sekarang gue riding harus ingat ini hari apa ya. Gue harus begitu. Jadi kalau nggak kejadian lagi kayak gitu. Karena kita nggak tahu hari. Iya benar. Gitu. Ya udah minum dulu teh. Aduh, gemeteran dan ini dan. Ceritanya gemeteran karena diliatin. Jangan lu. Bisa ngikut dia. Dia nggak tahu ya. Tahu kan Dika bisa ngeliat kan. Dia bisa ngikut ini. Siapa? Kalau kita lagi begitu. Enggak bakal ngikut. Nah itu dia. Makanya kalau sekarang mau riding kemanapun, kita pasti ngeliat dulu. Oh, gue harus pergi nih hari Jumat. Nah, kita catat sekarang. Ini hari apa? Gue harus ngeliat karena kita kan memang orang bebas ya. Maksudnya orang bebas itu nggak inget hari, tanggal, ya kan? Ataupun bulan, gue juga gak tahu dah. Pokoknya namanya orang di jalan itu tidak akan ingat itu hari apa, tanggal berapa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, ya itu lihat, oh ini hari Rabu, oh pas lah, gitu. Itu yang kejadian
pertama kali di Alas Roban? Di Alas Roban itu yang kedua kali, yang sebelumnya gue cerita. Nah itu yang kedua itu mau arah ke Jawa Timur. Kalau yang pertama itu kan gue cerita itu mau ke Jawa Tengah. Itu kalau gue ceritain mah banyak dan Ya, banyak. iya, nama perjalanan kita kan. Kalau yang pertama kali masuk klub yang baru kemarin gua out ya, mengundurkan diri ya. Itu inget di Palembang itu juga. Kenapa itu? Pertama kali gua riding itu ke Palembang itu, bareng-bareng sama anak klub Jakarta ya. Langsung aja nih bisa di tempat kita acara itu, acaranya Anifnya klub di Palembang. Nah itu juga ada tuh di salah satu penginapan kita. Itu ingat banget dan itu. Singkat ceritanya habis maghrib nih, ya kan. Udah dipantau pokoknya kita habis isya kita kumpul di aula. Kumpul di aula. Ya gue mau ganti lah, biasa perempuan kita harus ganti kan, ganti dalaman dulu lah. Masuklah ke kamar mandi itu sesudah maghrib. Ya, sesudah maghrib kita ganti buat prepare ke aula. Gantilah celana di kamar mandi. Ya sambil samalah bersih-bersih gitu. Itu lagi mau ganti celana, tiba-tiba bunyi pintu di belakang. Kubrak. Tak kira teman. Ya biasa aja. Wah teman kali. Nggak tahu ya dan. Tak gue lagi duduk sampai gemeteran. Ini kaki gue udah gemeteran. Tuh. Masih berasa gitu ya? Masih lah. Soalnya terkenal itu. Ada sosok tinggi besar. Tak kira itu orang. Ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin segede gitu kan? Iya makanya. Lagi nih, duduk. Kita panggil teman gitu. Teriak gue dan. Baru kali itu ngelihat sosok bener-bener besar. Seperti raja. Seperti raja. Itu bener-bener gue gemetar. Mau lari aja susah. Jadi gue harus beres-beres sambil cuci-cuci ya kan. What panggil temen. Tak kira dia ada di kamar. Karena memang itu kamarnya kan ada empat tidur ya, tempat tidur ya. Ngelihat pintu belakang aman, kekunci. Ya kan? Ada gemboknya kan? Loh, tadi yang gabruk siapa? Emang bener jelas-jelas itu bunyi di situ. Jadi dia lewat nih. Masuk kamar mandi gue coba. Kelihatan banget tapi gemeteran. Ya kan? Allahu Akbar. What? Gue sampai gemeteran dan ngibrit buka pintu, nggak ada orang soalnya. Buka pintu, pas buka pintu keluar. What? Terus yang buka pintu siapa? Gitu. Kenapa teh? Gede banget. Udah tuh. Itu emang gue nggak nyangka bisa ketemu seperti itu. Bener-bener nggak nyangka itu. Nggak disangka bener-bener. Orangnya besar bener-bener kayak kerajaan. Kayak raja. Ya, seperti itulah kayak kerajaan, raja-raja gitulah, orang gede banget. Baru tahu itu. Tapi kamu dari situ rame, tapi gue nggak mau ceritain di sini. Silent aja udah. Pokoknya dia ternyata masuk ke tempat lain. Sampai situ udah, tapi gue mau lihat udah cukup. Ditampakin ke gue udah cukup. Sampai tidur aja. Wih, masuk ke yuk tidur. Biasanya gue berani tuh gue gak berani dan ke kamar mandi aja gue minta temenin akhirnya. Energinya gede itu pas itu. Orang siapa yang nggak kaget lu? Iya, Buka pintu kaget gabruk. Kamar mandi gue temenin, gak ada apa-apa teh. Temenin aja sampai situ. Padahal tuh kamar mandi deket begini doang. Kita temenin kan aneh. Iya. Itulah cerita kalau misal kita ya reading memang benar ya. Iya. Datang kalau habis reading itu memang bersih-bersih seperti itu. Numpang. Sebenarnya banyak yang bilang lebih mending lebih takut sama
begal daripada sama kayak gituan. Emang serem juga ya begituan. Nggak mau ketemu dua-duanya sebelum mah. Iya sih sebenarnya. Ogah. Semoga aja nggak terjadi lagi. Iya. Gitu. Ya udahlah, cukup itu doang. Pokoknya kita kan baru pertama kali nginjek namanya ke Palembang. Sebelum aku belum pernah nginjek, cuma paling sampai ke Lampung, sampai ke Kue doang udah. Kalau Palembang emang gue tak pernah disangka-sangka bisa nginjek Palembang. Iya. Gitu. Itu benar-benar kejadian itu, benar-benar fakta itu. Iya. Sesuatu hal itu memang pasti ada di mana-mana. Minum dulu teh. Napas. Kita napas. Ini banyak ya? Apanya? Banyak aja ini. Belum telepon. Belum redup ya? Redup. Habis kayaknya. Iya belum dicas. Sasan baru 2 hari. Iya. Apanya? Apa-apa. Nah, itulah cerita dari gue. Udah ini ingat malam Jumat. Gue masih pulang ini. Gue gak lagi pergi hari Jumat. Gue kira hari Rabu ini. Astagfirullahaladzim. Kena aja lagi. Iya kan nggak gua bikinin kopi. Iya jangan. Bisa nggak bobo lagi. Ya udah. Ini mau reading kemana lagi teh? Untuk ini kita kan mau bulan puasa dan. Jadi kalau bulan puasa kita ya mendingan ibadah lah. Iya. Ibadah dulu ya kan. Dan juga kalau misal riding itu juga jangan lupa kita selalu ibadah, ingat sholat ya kan. Selalu berselawat di setiap jalan. Ya, gitu lah. Diisi hatinya. Gitu. Bulan puasa. Ini bulan puasa. Bulan puasa kita Jualan teh? jualan dong. Aduh, gue ingat utang gue sama lu. Kacang goreng. Utangku. Jualan ini apa sih namanya? Teteh jualan itu asinan. Asinan mungkin ya, tapi paling ya asinan minuman-minuman ciri khas untuk kesehatan lah. Paling itu doang. Entahlah, nanti nonton di YouTube saya di Mira Rebel. Dan Fahmi juga sama. Di subscribe jangan lupa. Jangan lupa di like, di share boleh. Nggak mau, nggak apa-apa ntar gue kasih duit. Jangan. Duit dong. monopoli. Oke. Ya udah sampai segini aja ceritanya karena si Teteh ketakutan karena nih udah dikelilingin. Dikelilingin udah ditemenin. Kata dia biasa aja. Iya biasa aja. Oh dia sama temannya. Ya udah kita akhiri sampai sini. Ya. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Semoga puasa sahurnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Ramadan.